Oke, sobat-sobatnya, ketika kita baru saja beli sepeda motor ya, ini yang masih baru mungkin dari dealer ya. Ini tentunya sebelum kita pakai untuk sehari-hari, baik itu untuk kerja maupun juga untuk sekolah atau mungkin juga untuk balapan atau untuk apa. eh, Tentunya kalau misalkan sepeda motor masih baru itu wajib kita rayan dulu ya. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimanakah tips inrayan atau break ya, bagi teman-teman yang di sini memiliki sepeda motor baru. Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Oke, sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat ya kepada kalian yang saat ini mungkin telah berhasil nih untuk membeli sepeda motor impian kalian. Entah itu Aerox, Nmax, kemudian Vario atau mungkin apa. Nah, di sini kebetulan kita baru datang ya untuk salah satu koleksi kita, yaitu Aerox Alpha 2025. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman nih, yaitu kepada kalian seperti apa tips inrayan motor baru. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di sini tentunya sebelum kita menggunakan sepeda motor ini untuk sehari-hari kita, di sini harus kita pastikan untuk inrayannya itu nanti bisa maksimal ya, sehingga performanya itu bisa maksimal. Bukan hanya itu, tapi juga dari seluruh part-partnya, komponennya itu nanti bisa awet teman-teman ya. Tentunya kalau misalkan kita itu membeli sepeda motor itu kan harapan kita itu nanti bisa awet gitu kan, dan juga bisa berfungsi secara maksimal teman-teman ya. Terkait tentang review Aerox Alpha 2025 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silakan nanti kalian bisa dicek ya. Nah, teman-teman semuanya, inrayan atau break itu adalah sebuah proses penyesuaian komponen motor baru ya, terutama di bagian mesin sebelum digunakan. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman nih, yaitu ada beberapa tips untuk kalian itu melakukan inrayan motor baru ya. Nah, jadi pertama teman-teman, jadi ketika kalian itu di sini telah menyalakan, di sini untuk menyalakan motor kan, untuk yang ini kita gini kan. Nah, ketika motor ini sudah kalian buat jalan ya. Nah, ketika motor itu sudah dipakai untuk jalan, maka teman-teman itu upayakan pertahankan kestabilan RPM ya, sesuai standar pabrik. Nah, jadi yang pertama yaitu ketika di sini teman-teman itu sedang jalan itu harus dipertahankan, yaitu kestabilan RPM sesuai dengan standar pabrik. Itu yang pertama ya, yang pertama itu sangat penting banget teman-teman. Kemudian untuk yang kedua itu adalah teman-teman harus menghindari, jadi kita upayakan untuk menghindari memperlakukan motor itu secara kasar atau ekstrim ya. Misalkan apa? Misalkan nih pada saat rayan kalian ingin hentak-hentakan mungkin ya, kalian pakai motor Aerox baru misalkan di jalan, kemudian kalian disalip oleh Scoopy gitu ya, atau mungkin Beat, atau kemudian kalian itu agak emosi, kemudian kalian langsung gas wes banter gitu ya, secara kasar gitu, kemudian mengerem mendadak secara ekstrim, itu tentunya harus dihindari teman-teman ya. Nah, itu hal yang sangat penting banget ya. Kemudian teman-teman, ketika kalian itu menyalakan motor ya, ini dihindari betul, yaitu jangan langsung tancap gas ya. Jadi upayakan setidaknya kita itu ada sekitar 5-10 menit ya. Kalau misalkan masih inrayan itu 5-10 menit itu kita harus dipanaskan dulu untuk mesinnya. Jadi jangan langsung ditancap gas ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan menahan gas terlalu lama teman-teman ya. Jadi untuk gasnya itu jangan ditahan terlalu lama, karena memang di sini perlu untuk part-part baru ya. Di sini kita harus biarkan motor kita itu untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, itu kemudian berikutnya ketika ini yang kelima ya, jadi jangan langsung berhenti mendadak ya. Jadi ketika kalian itu sedang jalan gitu ya, enak-enak jalan, ini sebaiknya jangan terlalu mendadak untuk berhentinya, mengeremnya jangan terlalu mendadak. Karena apa? Karena dari part rem sendiri juga memerlukan yaitu pembiasaan. Selain itu juga untuk mesin-mesin tentunya di sini nanti akan bisa mengurangi kualitas dari mesin sendiri kalau misalkan kalian itu mendadak ya untuk berhentinya.
Kemudian yang keenam ini tentunya faktor jalan. Biasanya itu untuk sepeda motor itu yang menyebabkan paling banyak faktor untuk cepat rusak ya, itu adalah faktor jalan yang jelek teman-teman ya. Nah itu, jadi kalian hindari untuk jalan yang jelek dulu nih. Jadi carilah jalan-jalan yang bagus dulu ya, yang halus dulu. Ini kita hindari jalan yang rusak dan juga bergelombang. Nah ini penting banget ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu teman-teman gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi motor. Nah misalkan motor kalian apa nih, disesuaikan dengan olinya dengan spesifikasi dari motor itu ya. Nah itu. Kemudian yang kedelapan, tentunya teman-teman lakukan servis secara rutin ya di bengkel resmi. Nah di sini kan tentunya kalau misalkan teman-teman membeli sepeda motor baru, itu kan pasti mendapatkan fasilitas untuk servis secara gratis dan juga ganti oli secara gratis ya. Untuk ganti oli itu biasanya 1 kali, kemudian untuk servisnya tuh sekitar ada yang 4 kali, ada yang 6 kali gitu ya. Nah itu kita lakukan itu ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa indrayan itu apa? Yang pertama, ketika masih dalam masa indrayan, jadi teman-teman itu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, teman-teman hindari membawa beban yang berat di belakang ya. Nah ini, makanya di sini kalau misalkan teman-teman itu masih masa-masa indrayan, maka upayakan indrayannya itu sendiri dulu ya, sendiri dulu. Jadi janganlah kita membonceng orang dulu ya. Nah ini sebaiknya gitu. Jadi untuk di sini sebelum 500 sampai 1000 km itu sebaiknya kita naik tersendiri dulu. Janganlah kita itu bonceng atau membawa barang yang berat dulu ya, supaya nanti indrayannya itu bisa berhasil ya. Itu. Kemudian yang kedua, perhatikan suhu mesin ya. Nah kalian perhatikan suhu mesin. Kalau misalkan memang di sini sudah begitu ngap-ngapan itu ya, kalian terlalu semangat untuk indrayan, maka sebaiknya di sini kita perhatikan juga untuk berhenti sebentar ya. Kemudian yang ketiga, kita hindari memperlakukan motor secara ekstrim selama jarak masih di bawah 500 km pertama. Nah itu penting banget ya. Kemudian ketika masih indrayan itu ketika jaraknya itu masih di bawah 500 km itu sebaiknya di sini kita itu kecepatannya itu usahakan stabil ya, yaitu mentok itu adalah 60 km per jam itu kalau misalkan saya itu seperti itu. Jadi janganlah kita buat untuk kebut-kebutan terlebih dahulu ya. Itu. Yang keempat, atur putaran mesin yang dihasilkan oleh motor dengan cara apa? Mengendalikan RPM atau putaran mesin motor di angka yang stabil. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, yaitu berkendara ini boleh ya kita dengan kecepatan yang mungkin agak ditinggikan dikit ya, namun dengan cara membuka tutup gas dengan diurut teman-teman ya. Nah itu adalah hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan di sini kita rangkum, itu ada 8 tambah 5 ya. Ada 13 tips supaya indrayan kalian berhasil dan juga motornya ini awet ya. Tentunya sesuai dengan keinginan kita, yaitu indrayannya itu berhasil, kemudian juga performanya itu prima sekaligus awet ya. Oke, mungkin demikian ya. Mungkin kalian ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.